Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang analysis of variance. Sebelum memulai atau masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Putri Dewi Wangsari Irot dengan NIM 149. Yang kedua ada Layatul Fitria dengan NIM 156. Yang ketiga ada Putri Wadawa Makfiroh dengan NIM 167. Yang keempat ada Afifatul Mukaromah dengan NIM 187. Yang kelima ada Yoga Dwi Satria Sendria dengan NIM 190. Dan yang terakhir Rohana Dewi Rahmawati dengan NIM 191. Di dalam video kali ini kami akan membahas tentang beberapa subbab. Yang pertama tentang pengertian, lalu ada ciri-ciri, ada juga asumsi, prosedur, rumus, dan yang terakhir contoh soal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian distribusi Fisher. Pertama-tama, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu distribusi Fisher. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F dikenal juga sebagai distribusi F Snedeker atau distribusi Fisher-Snedeker. Distribusi F seringkali digunakan dalam uji statistik seperti analisis variansi atau ANOVA dan analisis regresi. Distribusi ini juga digunakan untuk membandingkan dua varian yang berpopulasi normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri distribusi Fisher. Nah, distribusi Fisher ini dikembangkan oleh R.A. Fisher awal tahun 1920-an. Nah, nama distribusi F ini diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Dan distribusi F ini memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut menurut Hasan 2003. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama, yaitu distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif, sebagaimana pada distribusi Z. Nah, jika di distribusi Z mempunyai nilai positif dan di sisi kanan, dan negatif berada di sisi kiri, nilai tengahnya. Nah, distribusi F ini seluruhnya adalah positif dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik kurva distribusinya. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu nilai distribusi F mempunyai rentan dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Ciri-ciri yang ketiga yaitu distribusi F juga memerlukan syarat. Yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, populasi mempunyai standar defisiasi yang sama. Dan yang ketiga, sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu untuk nilai probabilitas yang sama seperti 1% di bawah kurva distribusi F, nilai kritis F untuk daerah yang lebih rendah atau sisi kiri adalah pembalikan dari nilai kritis F untuk daerah yang lebih tinggi, itu sebelah kanan. Untuk yang selanjutnya yaitu distribusi F dapat digunakan antara lain untuk pengujian hipotesis mengenai menurut Hasan 2003. Yang pertama yaitu persamaan 3 atau lebih rata-rata populasi yang diperkirakan dengan teknik analisis varians atau bisa disingkat dengan ANOVA, meliputi analisis varian satu arah dan analisis varian dua arah. Yang kedua yaitu persamaan dua varians populasi yang diperkirakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai rumus pada analisis of variance, di mana nanti pada tahap
Pengerjaannya itu kita menggunakan dua rumus ya. Ada rumus MSTR dan MSE. MSTR yaitu Mean Square Between Treatment adalah rata-rata hitung kuadrat antar pelakuan, di mana rumusnya SST sama dengan sigma T C kuadrat per NC dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat per N besar. Sedangkan MSE, Mean Square Due to Error, adalah kuadrat tengah karena pengaruh kesalahan, di mana rumusnya SSE sama dengan sigma dalam kurung X kuadrat dikurangi sigma TC kuadrat per NC. TC merupakan total kolom, NC merupakan jumlah data dalam satu kolom, N besar merupakan jumlah populasi, dan X adalah data. Dimana setelah kita menemukan SSE dan SST, lalu kita masuk ke rumus nilai hitung F. Nilai hitung F yaitu ada MSTR dan MSE. MSTR rumusnya SST per dalam kurung K-1, sedangkan MSE rumusnya SSE per dalam kurung N besar min K. F hitung atau total F yaitu sama dengan MSTR per MSE. Dan apabila kita sudah menghitung nilai F, maka kita bisa melihat H0 diterima atau ditolak pada gambar grafik di sebelah kanan ini. Jika H0 lebih dari F tabel, maka H0 itu ditolak atau pada grafik yang diarsir, sedangkan kurang dari F tabel maka H0 diterima pada gambar yang tidak diarsir tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dalam analisis ovarian atau yang biasa disebut dengan ANOVA, yaitu pertama, kenormalan. Distribusi data harus normal agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. 2. Kesamaan variansi. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu pengamatan bebas. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Asumsi dalam ANOVA. Asumsi biasanya digunakan untuk pengujian hipotesis yang didasarkan pada model ANOVA faktor tunggal yang sebenarnya berhubungan dengan nilai atau error. Banyak referensi yang mengatakan bahwa ANOVA faktor tunggal cukup handal terhadap asumsi ini. Misalnya, uji F tetap handal dan dapat diandalkan meskipun asumsi tidak terpenuhi. Meskipun demikian, tingkat kehandalannya sangat sulit diukur dan tergantung juga pada ukuran sampel yang harus seimbang. Uji F bisa menjadi sangat tidak dapat diandalkan apabila ukuran sampel tidak seimbang, apalagi jika ditambah dengan sebaran data yang tidak normal dan ragam yang tidak homogen. ANOVA dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria, yaitu 1. Klasifikasi satu arah atau one-way ANOVA. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variansi. 2. Klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. 3. Klasifikasi banyak arah atau MANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Yang selanjutnya, prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah. Yang pertama, menentukan hipotesis. 2. Menentukan tingkat signifikan. 3. Tentukan derajat bebas. 4. Analisis dan menentukan F hitung dan F tabel. 5. Menentukan daerah kritis. 6. Menentukan kriteria pengujian. 7. Keputusan. 8. Pasca ANOVA bila ada. 9. Kesimpulan. Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal pertama,
Berikut ini adalah data penjualan buah per kilo, yaitu buah leci, apel, dan anggur di toko Pelangi Buah di kota Surabaya. Dengan data tersebut, ujilah dengan taraf nyata 1%. Apakah ada perbedaan antara rata-rata penjualan buah leci, apel, dan anggur? Dan di sampingnya sudah ada data penjualan dari buah leci, apel, dan anggur di toko Pelangi Buah di kota Surabaya. Langkah yang pertama adalah formulasi hipotesis, di mana mu0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, dan HA adalah tidak semua populasi mempunyai rata-rata yang sama. Yang kedua adalah taraf nyata 1% atau 0,01, di mana K-1, K adalah jumlah anggota kelompok, sama dengan 3-1 sama dengan 2, dan 2 merupakan derajat bebas pembilang. Yang selanjutnya adalah N besar min K, di mana N besar adalah jumlah populasi dan K sama dengan jumlah anggota kelompok, sehingga 10 min 3 sama dengan 7, dan 7 merupakan derajat bebas penyebut, sehingga F 0,01 sama dengan 2,7. Lalu kita lihat di tabel F 1%, di mana 2 merupakan derajat bebas pembilang dan 7 merupakan derajat bebas penyebut, sehingga diperoleh 9,55. Langkah yang ketiga adalah aturan pengambilan keputusan, di mana F hitung kurang dari atau sama dengan 9,55 adalah HO diterima, dan F hitung lebih dari 9,55 adalah HO ditolak. Selanjutnya adalah mencari SST dan SSE untuk menghitung nilai F, di mana rumus SST sama dengan sigma TC kuadrat per NC dikurangi sigma X kuadrat per N besar, di mana TC adalah total kolom dan NC sama dengan jumlah data dalam satu kolom, X sama dengan data, dan N besar sama dengan jumlah populasi. ST sama dengan 30/3, di mana 30 didapat dari total dari penjualan buah leci, dan 3 didapat dari jumlah data yang ada di kolom leci. Dan 40 diperoleh dari total dari penjualan buah apel, dan 4 diperoleh dari jumlah data dari kolom buah apel. Dan 40 diperoleh dari total kolom buah anggur, dan 3 diperoleh dari data dari buah anggur ada 3. Lalu dikurangi 110. 110 diperoleh dari total kolom leci, kolom apel, dan kolom anggur, sehingga 30 ditambah 40 ditambah 40 sama dengan 110. Dan 10 didapat dari jumlah populasi yang ada di kolom ini. Jumlah populasi yang ada di kolom ini. Sehingga apabila dijumlahkan sama dengan
1233 dikurangi 1210 sama dengan 23. Yang selanjutnya adalah SSE. Rumus SSE sama dengan sigma S kuadrat dikurangi sigma TC kuadrat per NC. X adalah data, TC sama dengan total kolom, dan NC sama dengan jumlah data dalam satu kolom. Sehingga SSE sama dengan 5 kuadrat plus 10 kuadrat plus 15 kuadrat plus 10 kuadrat plus 10 kuadrat plus 5 kuadrat plus 15 kuadrat plus 15 kuadrat plus 20 kuadrat plus 15 kuadrat. Dan data tersebut diperoleh dari jumlah data yang ada di kolom ini. Semua dikuadratkan. Selanjutnya dikurangi 30 kuadrat per 3. 30 diperoleh dari total kolom dari buah leci, dan 3 diperoleh dari jumlah data yang ada di buah leci. Dan 40 diperoleh dari total kolom buah apel, dan 4 diperoleh dari jumlah data yang ada di kolom buah apel. Ditambah 40. 40 diperoleh dari total kolom yang ada di buah anggur, dan 3 diperoleh dari jumlah data yang ada di buah anggur. Sehingga apabila dihitung sama dengan 1450 dikurangi 1233 sama dengan 217. Yang langkah yang keempat adalah nilai hitung F, di mana SST sama dengan 23. Sehingga SST dimasukkan di rumus MSTR, yaitu SST per K-1 sama dengan 23 per 2 sama dengan 11,5. Selanjutnya adalah SSE sama dengan 217, sehingga dimasukkan di rumus MSE sama dengan SSE per N dikurangi K, sehingga 217 per 7 sama dengan 31. Sehingga F hitung sama dengan MSTR per MSE sama dengan 11,5 per 31 sama dengan 0,37. Dan 0,37 letaknya ada di daerah yang diterima. Sehingga kesimpulannya F hitung sama dengan 0,37 kurang dari F tabel sama dengan 9,55 sama dengan HO diterima. Jadi, hasil penjualan 3 macam buah di toko pelangi buah di kota Surabaya adalah sama atau tidak berbeda. Selanjutnya adalah contoh soal 2. Berikut ini adalah data penjualan bulanan yang dilakukan oleh 3 toko di kota Surabaya, yaitu toko A, B, dan C. Dengan data tersebut, ujilah dengan taraf nyata 5%. Apakah ada perbedaan antara rata-rata penjualan toko A, B, dan C? Dan di sampingnya sudah ada data penjualan bulanan
yang dilakukan oleh 3 tokoh A, B, dan C. Langkah yang pertama adalah formulasi hipotesis, di mana mu0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, dan HA adalah tidak semua populasi mempunyai rata-rata yang sama. Langkah yang kedua adalah taraf nyata 5% atau 0,05. Di mana K-1. K adalah jumlah anggota kelompok sama dengan 3-1 sama dengan 2. Di mana 2 adalah derajat bebas pembilang. Dan selanjutnya adalah N besar min K. Di mana N besar sama dengan jumlah populasi. Sehingga 9 min 3 sama dengan 6. Dan 6 merupakan derajat bebas penyebut. Sehingga F 0,05 adalah 2,6. Lalu kita mencari di tabel F 5%. Di mana 2 sebagai derajat bebas pembilang dan 6 sebagai derajat bebas penyebut. Sehingga diperoleh 5,14. Langkah yang ketiga adalah aturan pengambilan keputusan, di mana F hitung kurang dari atau sama dengan 5,14 adalah HO diterima, dan F hitung lebih dari 5,14 adalah HO ditolak. Langkah yang selanjutnya adalah mencari SST dan SSE untuk menghitung nilai F, di mana rumus SST sama dengan sigma TC kuadrat per NC dikurangi sigma X kuadrat per N besar. Sehingga SST sama dengan 32 kuadrat per 3. 32 diperoleh dari total kolom A, dan 3 diperoleh dari jumlah data yang ada di kolom A. Ditambah 31. 31 diperoleh dari total kolom B, dan 3 diperoleh dari jumlah data yang ada di kolom B. Ditambah 28. 28 adalah total kolom C, dan 3 adalah jumlah data yang ada di kolom C. Dikurangi 91. 91 didapat dari total kolom A ditambah total kolom B ditambah total kolom C. Sehingga 32 ditambah 31 ditambah 28 sama dengan 91. 91 kuadrat per 9. 9 didapat dari jumlah populasi yang ada di kolom. Sehingga apabila dijumlahkan sama dengan 922 dikurangi 920 sama dengan 2. Selanjutnya adalah SSE. Rumus SSE sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma TC kuadrat per NC. SSE sama dengan 12 kuadrat plus 11 kuadrat plus 9 kuadrat plus 10 kuadrat plus 8 kuadrat
plus 13 kuadrat plus 11 kuadrat plus 7 kuadrat plus 10 kuadrat didapat dari data yang ada di kolom ini. Dikurangi 32 kuadrat per 3. 32 didapat dari total kolom A. 3 diperoleh dari jumlah data yang ada di kolom A. 31 diperoleh dari total kolom B. Dan 3 diperoleh dari jumlah data yang ada di kolom B. 28 diperoleh dari total kolom C. Dan 3 diperoleh dari jumlah data yang ada di kolom C. Sehingga kalau dihitung sama dengan 949 dikurangi 922 sama dengan 27. Langkah yang selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu nilai hitung F, di mana SST sama dengan 2, sehingga MSTR sama dengan SST per K-1, di mana K-1 adalah 3-1, sehingga 2 per 2 sama dengan 1. Selanjutnya adalah SSE sama dengan 27, sehingga MSE sama dengan SSE per N besar min K, di mana N besar min K adalah 9 min 3, sehingga 27 per 6 sama dengan 4,5. Sehingga F hitung sama dengan MSTR per MSE sama dengan 1 per 4,5 sama dengan 0,22. Dan 0,22 letaknya ada di sini, di daerah yang diterima. Sehingga kesimpulannya F hitung sama dengan 0,22 kurang dari F tabel sama dengan 5,14, sehingga HO diterima. Jadi, hasil penjualan bulanan yang dilakukan oleh 3 toko di Surabaya adalah sama atau tidak berbeda. Ya, usai sudah pemaparan materi atau video kali ini dari kelompok kami, kiranya apa yang kami jelaskan, apa yang kami paparkan dapat mudah dimengerti. Dan apabila dalam video ini banyak salah-salah kata ataupun yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.